Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Ustazah juga dalam keadaan sehat. Ya, sekarang kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 1. Ya, apa sih yang akan kita pelajari teman-teman? Ya, di sini kita hanya akan mengulang. Ya, insya Allah teman-teman juga sudah paham. Ya, kita mulai ya teman-teman. Materi tema 1 Bahasa Indonesia di kelas 6 yaitu membuat kesimpulan. Sebelum teman-teman membuat kesimpulan, teman-teman harus melewati beberapa tahapan. Yaitu yang pertama, teman-teman harus menentukan kalimat utama. Yang kedua, teman-teman menentukan kalimat penjelas, kemudian ide pokok, dan yang terakhir baru kesimpulan. Apa itu kalimat utama? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti atau gagasan utama paragraf, yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf dan didukung dengan kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut kalimat induktif. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Dalam satu paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat penjelas dan hanya terdiri dari satu kalimat utama serta satu ide pokok. Jadi di dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utama dan satu ide pokok. Nah, ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok adalah inti dari suatu paragraf yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama, tetapi tidak disajikan secara utuh, melainkan intisarinya saja. Artinya, bisa menambah atau mengurangi kata dan juga bisa merubah susunan kata. Artinya, ide pokok itu tidak sama persis dengan kalimat utama, tetapi teman-teman bisa menggunakan bahasa teman-teman sendiri, tetapi intinya atau idenya itu sama. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, teman-teman harus mengambil atau menemukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Yang kedua, teman-teman bisa mengurangi kata-kata yang tidak perlu dalam kalimat utama. Bisa mengurangi, bisa menambahkan suatu kata, tetapi tidak merubah isi atau maknanya. Kemudian, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Nah, setelah 3 proses itu terlalui, teman-teman baru bisa menyimpulkan paragraf secara baik. Cara membuat kesimpulan. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Ya, kita harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, teman-teman harus membaca teks dengan seksama atau dengan teliti. Yang kedua, teman-teman harus bisa menentukan kalimat utama.
Setelah membaca teks dengan teliti, kemudian bisa menemukan kalimat utamanya dan menentukan ide pokoknya, teman-teman baru bisa menentukan atau membuat kesimpulannya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari kesimpulan yang baik? Ya, ciri-ciri kesimpulan yang baik yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar serta kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif itu kalimatnya tidak terlalu panjang tetapi langsung mengena pada intinya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau dimengerti. Yang ketiga, mengandung ide pokok dari pembicaraan atau ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, di situ ada paragraf. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, di situ kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, kalau di awal paragraf tadi berarti ini termasuk dalam paragraf deduktif. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga itu merupakan kalimat penjelas. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat tabel dengan jelas ya. Di situ ada paragraf, ya, ada teksnya, kemudian ada ide pokok dan ada kesimpulannya. Teks ini sesuai dengan teks yang sebelumnya. Nah, sesuai dengan teks yang ini sama. Di sini sudah Ustadzah tentukan kalimat utamanya. Nah, di slide berikutnya teman-teman menentukan ide pokok dan kesimpulan. Nah, ide pokoknya tadi sesuai dengan penjelasan di awal. Ide pokok itu diambil dari kalimat utama, tetapi tidak sama persis dengan kalimat utama. Teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi kata yang ada dalam kalimat utama, tetapi tidak boleh merubah inti dari paragraf tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, sebentar untuk ide pokoknya ya. Karena kalimat utamanya di awal paragraf, artinya di paragraf yang pertama. Nah, ide pokoknya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ide pokok ini diambil dari kalimat utama. Nah, kesimpulannya, bagaimana kesimpulannya tadi? Ya, kesimpulannya teman-teman sudah membaca secara keseluruhan dari paragraf ini semuanya. Nah, sudah menentukan ide pokoknya. Nah, sudah ketemu itu. Sekarang tinggal menyimpulkan. Nah, di situ kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Mengapa dipilih kesimpulannya yang betul jagung sangat penting di Indonesia? Karena inti dari paragraf ini adalah membicarakan tentang jagung. Jadi paragraf ini membicarakan tentang jagung. Nah, sangat penting di Indonesia dijelaskan di situ ya, dari kalimat yang pertama atau kalimat utamanya. Jadi teks ini ide pokoknya jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, sedangkan kesimpulannya jagung sangat penting di Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, materi tentang menentukan kesimpulan dari paragraf yang tadi sudah terdiri dari
kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas sudah selesai. Nah, nanti teman-teman diulang-ulang terus materinya supaya teman-teman akan jauh lebih memahami materi ini. Ya. Ustadzah ucapkan terima kasih. Tidak henti-hentinya Ustadzah meminta teman-teman untuk senantiasa semangat belajar, selalu berdoa, dan selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.